Baik, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi dokter ataupun Bapak ataupun Ibu. Jadi saya di sini, saya Orion Fajar Putra dengan 3 192 dari Prodi PSSKPD, selaku Ketua dari SDD IPE 42. Jadi pada kesempatan kali ini, kami izin mempresentasikan hasil studi proyek kami terkait skenario kedua. Untuk itu, sebelum itu kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada fasilitator kami yang sudah membimbing kami sejauh ini, yaitu Bapak Ibu Tu Yudi Pramana Putra, sarjana fisioterapis. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada daftar anggota kelompok kami. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sucinovira Anggriani dari Prodi Farmasi dengan NIM 44. Jadi, pada skenario 2 ini, ada pun topik bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu terkait dengan masalah, di mana akan mendefinisikan masalah berdasarkan skenario 2 yang telah diberikan. Yang kedua, akan dibahas terkait dengan tujuan, di mana mahasiswa merumuskan tujuan belajar berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dan topik bahasan yang ketiga adalah report, di mana melaporkan sumber dan hasil belajar berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun. Untuk selanjutnya, step yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ketut Adelia Febrianti Puspadewi dari Program Studi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan membacakan beberapa rumusan masalah dari skenario yang akan kita bahas. Jadi, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri saat kedatangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Yang kedua, jelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi, baik dari kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, fisioterapi, dan juga psikologi. Selanjutnya, solusi apa yang perlu dilakukan dalam hal mencegah penyebaran sebagai pengganti hilangnya karantina bagi pengunjung yang datang ke Bali. Selanjutnya, mengapa tenaga kesehatan perlu tetap harus memperhatikan pencegahan penularan dan membuat penurunan kasus COVID-19 turun dari hulu ke hilir meskipun kondisi sudah lebih membaik saat ini. Dan yang untuk terakhir, menurut kalian dalam sudut pandang tenaga kesehatan, kebijakan apa saja yang perlu tetap dilaksanakan secara penuh untuk penerbangan dari luar negeri ke Bali? Baik, sekian dari presentasi saya, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Loputo Oktavia Sandra Dewi dari Prodi Farmasi dengan NIM 2008-55-1089. Jadi, tujuan umumnya yang pertama yakni mahasiswa mampu berpikir, bersikap, dan bertindak profesional dalam melakukan tugas dan kewajiban yang diberikan. Yang kedua, mahasiswa mampu bertindak cepat dan tanggap dalam menangani masalah penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri. Yang ketiga, mahasiswa mampu bekerja sama dalam satu tim untuk memaksimalkan tugas dan kewajiban yang sedang ditangani. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja sama dalam satu tim untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan dan menganalisis prioritas masalah yang sedang dialami sekarang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan solusi penanganan masalah yang sedang dialami dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noni Eka Aprilia dengan NIM akhir 085 dari Prodi WSSKM. Jadi untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyebaran COVID-19 di bidang kesehatan. Yang kedua, mahasiswa didorong berpikir kritis untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menangani dan membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang menimpa masyarakat.
Yang keempat, yaitu mahasiswa didorong mampu membangun kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat, dinas kesehatan, serta masyarakat. Yang kelima, yaitu mahasiswa didorong mampu untuk mengetahui secara jelas kebijakan apa yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ngurah Bagus Agung Suryananda Jasvara Dista Negara dengan 3 digit NIM terakhir 236 dari Prodi PSSKPD. Saya akan menjawab dari pertanyaan apa peran dan juga tanggung jawab masing-masing profesi dalam mencegah dan juga pencegahan dan juga penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar Bali saat kedatangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai di Bali. Nah, adanya hubungan kerjasama dan juga strategi yang baik antar profesi, otoritas bandara, dengan tenaga kesehatan dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 oleh para wisatawan serta masyarakat di Bali. Hal ini akan mempercepat kita dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dari luar Bali. Nah, pihak otoritas bandara bekerja sama dengan nakes dari berbagai profesi dalam upaya mendeteksi, menganalisis, dan juga melakukan tracing para wisatawan yang datang ke Bali. Nah, tenaga kesehatan ini bertugas sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Profesi dokter, perawat, dokter gigi, dan fisioterapi, serta farmasi, ini bisa bekerja sama dalam pelayanan kesehatan wisatawan yang membutuhkan bantuan khusus atau memiliki penyakit yang berhubungan dengan COVID-19. Sedangkan profesi psikologi dan juga dapat dibantu dengan profesi lainnya, itu bisa bertugas dalam menangani wisatawan yang membutuhkan pelayanan pada kesehatan psikisnya. Sedangkan profesi kesehatan masyarakat dapat bekerja sama dengan profesi lainnya dalam melakukan sosialisasi dan juga kontrol kesehatan terhadap wisatawan maupun masyarakat yang berinteraksi dengan wisatawan di luar Bali, sehingga risiko penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Agung Sasmicara Siti dari Program Studi Sarjana Psikologi dengan NIM 2002-531073. Izin berpendapat, melanjutkan pertanyaan yang tadi, peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveler dari luar negeri saat di bandara adalah telah membentuk Komite FAL atau Fasilitasi Nasional yang diketuai oleh para kepala kantor otoritas bandara, khususnya bandara internasional, guna meningkatkan koordinasi stakeholder penerbangan untuk memastikan seluruh stakeholder penerbangan telah menjalankan pengawasan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan di bandara. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, selamat pagi dokter dan juga Bapak Ibu. Di sini saya izin melanjutkan untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Nilwina Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 142 dari program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter. Jadi pertanyaan kedua yaitu jelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi, mulai dari kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, fisioterapi, dan psikologi. Baik, di sini saya akan menjawab berdasarkan dari sisi profesi kedokteran. Sebagai dokter, perawatan traveling medicine yang bisa diterapkan adalah dalam hal pemberian vaksinasi, pemberian penyuluhan mengenai protokol kesehatan, dan juga bisa meluruskan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dengan memberitahu fakta yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan yang sudah dipelajari sebagai seorang dokter. Dokter juga bisa memberikan konsultasi sebagai langkah promotif dan preventif kepada pasien yang ingin berpergian ke dalam maupun luar negeri sesuai dengan kondisi dan kemungkinan penyakit yang akan diderita seusai pulang dari daerah tersebut. Pada sesi konsultasi ini, dokter bisa memberikan obat sebagai profilaksis, lalu menyiapkan standby treatment dan medical kit kepada pasien yang akan melakukan perjalanan wisata. Mungkin sekian jawaban dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Sumaji Darmis dengan 3 digit terakhir yaitu 044 dari Prodi Ilmu Perawatan dan juga Profesinas. Nah, di dalam ilmu perawatan pada pencegahan COVID-19 dalam telemedicine, itu di mana konsep yang dapat didapatkan yaitu teori model ketahuan community experiment oleh Skessel dan Stanford pada tahun 2014. Dalam perawatan pariwisata di mana keterlibatan elemen masyarakat yang beragam dalam proses komunitas membutuhkan kerjasama intersektoral yang meliputi sistem pendidikan kesehatan dan juga sistem pemberdayaan dan juga kemitraan yang sesuai.
Jadi community aspeknya yang dapat didasarkan melalui wisatawan ini pada wisatawan pada masa COVID-19 yang menggunakan masyarakat dan juga stakeholder terkait, di mana selain melakukan asuhan perawatan, perawat juga sebagai komunitas juga berperan sebagai edukator manajerial, penghubung kamera leader, care provider, peneliti kolaborasi dan juga fasilitator di masing-masing peranan komunitas. Mungkin sekian presentasi dari saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Nona Eka Aprilia dari Prodi PSSKM dengan NIM akhir 085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu peran masing-masing profesi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dari tenaga kesehatan masyarakat. Peranan tenaga kesehatan masyarakat dalam upaya travel medicine yang dapat diterapkan yaitu melalui kemampuan untuk memahami elemen penting pencegahan penyakit dan kejadian spesifik pada wisatawan, pemahaman aspek promosi kesehatan wisata, kemampuan melakukan health impact assessment, kemampuan melakukan hazard identification, risk assessment, dan determining control. Selain itu, tenaga kesehatan masyarakat juga mampu memahami distribusi geografis penyakit dan kondisi terkait perjalanan wisata dengan menilai resiko dan melihat tren penyakit yang saat ini maupun sebelumnya terjadi. Hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi kesehatan yang sesuai dan agar dapat melakukan promosi kesehatan maupun konseling prawisata secara optimal. Pendekatan promotif dan preventif ini sangat diperlukan untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko sebelum dan saat wisata. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelum perkenalkan, saya Ida Ayu Triani Yoga Prapti dengan NIM akhir 072 dari PSSP. Di sini saya akan menjawab mengenai peran dari masing-masing profesi. Jadi dalam ilmu psikologi, penanganan mengenai travel medicine dapat dilakukan dengan menerapkan Hercules model pada wisatawan yang berkunjung. Hercules model diartikan sebagai individu mau melakukan perilaku pencegahan, yaitu dalam bentuk perilaku sehat, yang tergantung pada dua penilaian, itu perceived threat dan perceived benefits and barriers. Hercules model dalam travel medicine dapat diwujudkan melalui penerapan yang memperketat mengenai perilaku bersih dan sehat dalam COVID-19, yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak saat berada di kerumunan. Selain itu, ilmu psikologi juga dapat digunakan dalam meningkatkan awareness atau kesadaran dalam pencegahan COVID-19. Dengan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mengenai COVID-19, individu akan merasa lebih aman dan tidak memiliki kecemasan yang berlebihan saat melakukan perjalanan. Lakukan konseling oleh psikolog juga dapat dilakukan dalam travel medicine. Individu yang merasa cemas dan was-was dalam perjalanannya karena COVID-19 ini dapat melakukan konseling dengan psikolog agar dapat dibantu untuk mengambil suatu keputusan atau perilaku sebagai proses penyelesaian masalahnya. Sekian dari saya, bisa lanjutkan oleh yang lain. Oke, jadi perkenalkan saya Madani Gusti Sawiranata dari program studi fisioterapi dengan NIM 225 pas 1045. Jadi untuk profesi fisioterapis ini juga turut serta untuk mengambil peran dan tanggung jawab guna untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran COVID-19 yang dilakukan dengan travel and health. Nah, jadi upaya promotif dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pelaku pariwisata dan masyarakat terkait COVID-19. Nah, jadi upaya yang kita lakukan itu adalah upaya preventif, yaitu dengan menggalakkan program 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, untuk upaya rehabilitasi dilakukan dengan memberikan penanganan kepada pelaku wisata atau masyarakat yang terinfeksi sesuai dengan kompetisi fisioterapi. Nah, jadi fisioterapis ini dapat menekan pada aspek physical wellness sebagai bentuk pertahanan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit yang berhubungan dengan physical wellness. Nah, jadi physical wellness adalah proses membuat pilihan untuk menciptakan fleksibilitas secara kardiovaskular, energik, dan tubuh yang kuat. Nah, selain itu emotional wellness ini juga perlu diperhatikan untuk mempertahankan kondisi pikiran agar tetap tenang, agar bisa mempertahankan dan merealisasi konsep diri yang positif juga merupakan bagian dari proses ini. Nah, seperti yang direalisasi untuk menilai kompetensi dan keterbatasan. Oke, itu dari aku. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Lufit Oktavia Sandra Dewi dari Prodi Farmasi dengan NIM 2008 551089. Jadi, travel medicine adalah suatu ilmu kedokteran di mana membahas mengenai kondisi kesehatan yang berkaitan dengan suatu proses perjalanan atau traveling. Terdapat dua hal penting yang menjadi dasar dalam travel medicine, yakni promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan sebelum bepergian adalah pengenalan penyakit yang ada pada daerah yang dituju, pendidikan mengenai pencegahan penyakit, perubahan perilaku, imunoprofilaksis, dan kemoprofilaksis.
Banyak wisatawan tidak mengetahui risiko kesehatan dan tidak mengambil tindakan pencegahan atau mencari informasi kesehatan sebelum bepergian. Oleh karena itu, pentingnya peran tenaga kesehatan untuk mengedukasi dan menambah wawasan wisatawan mengenai penyakit yang terjadi selama bepergian serta cara pencegahannya. Seorang farmasis dapat merekomendasikan wisatawan yang bepergian atau liburan untuk melakukan tindakan preventif berupa imunisasi atau vaksinasi. Selain itu, farmasis juga dapat memberikan konseling dan merekomendasikan beberapa obat sebagai upaya pencegahan maupun penanganan penyakit tertentu. Adapun obat-obatan yang direkomendasikan seperti obat anti mual, obat sakit kepala, obat diare, obat MAH, obat anti alergi, P3K, lotion anti nyamuk, sunscreen, vitamin, dan juga minyak kayu putih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anakung Pustika Abidharma dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi. Jadi, peran dokter gigi dalam mencegah penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveler dari luar negeri adalah melakukan pemeriksaan dengan mengukur dan mengecek suhu setiap wisatawan. Setelah itu melakukan pre-check dengan mengajukan pertanyaan kepada wisatawan tentang status kesehatan dan riwayat kontak atau trip sebelumnya. Selain itu, dokter gigi berfokus pada evaluasi protokol kesehatan praktik kedokteran gigi, yakni ada 4 poin. Yang pertama, pasien memerlukan perawatan gigi dan mulut. Dilakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan kondisi klinis pasien dan riwayat persalinan. Yang kedua, ada pasien disarankan melakukan tes RT-PCR sebelum melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, ada konsultasi via daring pada pasien tidak memerlukan tindakan perawatan. Dan poin terakhir, ada penggunaan APD sesuai level risiko pada dokter gigi dalam merawat pasien saat disertai ruangan praktik dan alat praktik yang sudah steril dan hygiene. Sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pada soal kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan. Jadi sebelum itu saya Aurel Reva Putra dengan 3 titik terakhir 192 dari Prodi PSSKPD. Jadi di sini ada soal solusi apa yang perlu dilakukan dalam hal mencegah penyebaran sebagai pengganti hilangnya karantina bagi pengunjung yang datang ke Bali. Jadi pemerintah ingin mendukung proses adaptasi status COVID-19 yang disahkan dari pandemi menjadi endemi. Solusi yang perlu dilakukan dalam hal mencegah penyebaran sebagai pengganti hilangnya karantina bagi pengunjung yang datang ke Bali, yakni dari point of view sebagai dokter, yaitu perawatan terhadap medicine yang bisa diterapkan dalam hal pemberian vaksinasi. Kemudian pengunjung yang datang ke Bali harus sudah melakukan vaksin COVID-19 dengan dosis yang lengkap, kemudian pemberian penjelasan mengenai protokol kesehatan, kemudian persyaratan swab antigen juga perlu dipertahankan sebagai langkah awal upaya mendeteksi COVID-19. Kemudian selain itu, pemerintah juga perlu mengupayakan untuk membentuk herd immunity dengan cara membiasakan pengunjung agar dapat menguatkan imun tubuh, dan juga meskipun demikian, apabila terdapat klaster yang timbul, maka pemerintah harus siap bertanggung jawab untuk bertindak secepat mungkin. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Sucinofira Anggriani dengan NIM 200855144 dari Prodi Farmasi. Izin berpendapat terkait dengan rumusan masalah mengapa tenaga kesehatan perlu tetap harus memperhatikan pencegahan penularan dan membuat penurunan kasus COVID-19 turun dari hulu ke hilir, meskipun kondisi sudah lebih membaik saat ini. Adapun pendapat saya di mana meskipun kondisi berangsur-angsur membaik, namun tenaga kesehatan tidak boleh lengah dan tetap memperhatikan berbagai upaya pencegahan virus COVID-19 guna untuk mengantisipasi timbulnya virus baru di kemudian hari. Oleh karena itu, dilakukan upaya pengendalian wabah tidak hanya dilakukan di level hilir, namun juga dilakukan pada level hulu. Jika level hulu itu adalah kelurahan dapat dikendalikan, maka di tingkat kota sebagai hilirnya akan lebih mudah untuk penanganannya. Dalam rangka percepatan pengendalian wabah, tiap daerah melakukan rapid test secara massal di setiap kelurahan. Hal ini diharapkan dengan cepat untuk mengetahui jika ada warga yang ternyata reaktif, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Baik, sekian pendapat dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi.
perkenalkan nama saya Agus Nana Juliarta, saya dari Prodi PSKM 2020. Izin berpendapat, mengapa tenaga kesehatan perlu tetap harus memperhatikan pencegahan dan penularan untuk membuat penurunan kasus COVID-19 turun dari hulu ke hilir, meskipun kondisi sudah lebih membaik saat ini. COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program-program di bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan COVID-19. Saat ini virus COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik. Mulai adanya penurunan kasus positif yang merupakan kabar gembira bagi kita semua. Khususnya kita sebagai tenaga kesehatan karena kita merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 saat ini. Di mana kondisi seperti ini kita sebagai tenaga kesehatan tidak berlengah dan harus terus memperhatikan keadaan karena masih ada kemungkinan munculnya virus COVID-19 dengan varian yang baru. Di saat ini kita sebagai tenaga kesehatan baik di bidang kesehatan apapun harus terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus melakukan pencegahan penularan virus COVID-19 ini, yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi mulai dari vaksinasi 1, 2 hingga vaksinasi booster yang ada saat ini, dan terus melaksanakan gaya hidup sehat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Cahaya Srindayani dengan NIM digit terakhir 044 dari PSSKM. Izin menjawab pertanyaan, menurut kalian dalam sudut pandang tenaga kesehatan, kebijakan apa saja yang perlu tetap dilaksanakan secara penuh untuk penerbangan dari luar negeri ke Bali? Untuk menekan angka kasus COVID-19, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para wisatawan terhadap kenyamanan dan keamanan berwisata di Indonesia. Adapun kebijakan yang perlu tetap dilaksanakan secara penuh untuk penerbangan dari luar negeri ke Bali. Yang pertama, wisatawan wajib melakukan tes kesehatan saat tiba di bandara tempat tujuan. Dalam hal ini, para wisatawan akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjangkit COVID-19. Wisatawan juga harus menunjukkan bukti telah menerima full vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR di negara asalnya maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Kebijakan social distancing juga tetap harus dilaksanakan untuk meminimalisir kontak langsung dengan penumpang lainnya. Pihak bandara wajib menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan berjarak. Wisatawan juga diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah berlaku. Kebijakan lain yang perlu tetap dilaksanakan adalah pada saat kedatangan wisatawan, tetap diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan COVID-19, termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan melanjutkan pemeriksaan ulang RT-PCR. Selain itu, tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan atau tempat tinggal, dan tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Juven dari Prodi PSFPD, saya izin melanjutkan. Jadi, menurut saya, kebijakan tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi tentunya juga masih memiliki risiko meningkatkan penyebaran COVID-19. Nah, bila kebijakan ini dilaksanakan, maka kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu ikut membantu di samping dari kesadaran para wisatawan dalam melakukan protokol kesehatan itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, contohnya yaitu tindakan preventif, dengan menghimbau pelaku wisatawan untuk tetap melakukan protokol kesehatan, melakukan isolasi dan melakukan tes COVID-19 bila terkena gejala. Selain itu, penggunaan aplikasi untuk tracing, misalnya Peduli Lindungi, dan melakukan aktivitas wisata juga diperlukan. Lalu bila pelaku wisata itu positif terkena COVID-19, maka sebaiknya dilakukan tindakan medis atau terapi sesuai dengan indikasinya, serta prosedur yang berlaku sesuai dengan profesi masing-masing dalam memberikan pelayanan terkolaborasi. Baik, sekian dari saya. Next. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Di sini ada daftar pustaka yang kami lampirkan. Baik, mungkin itu saja dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada dokter ataupun Bapak ataupun juga Ibu.